Pernah denger nggak, teman-temanmu itu minum 1 sendok cuka apel setiap hari dan katanya ampuh banget untuk menurunkan berat badan. Awalnya aku skeptis ya kayak, masa sih 1 sendok makan per hari bisa bantu turunin berat badan? Tapi ternyata setelah aku lihat banyak jurnal ilmiah, ada hal mengejutkan loh yang perlu kalian ketahui tentang manfaat cuka apel terhadap penurunan berat badan dan bahayanya. Apa sih cuka apel itu dan kenapa dia bisa membantu menurunkan berat badan? Jadi cuka apel ini adalah fermentasi dari apel. Hasil fermentasi ini menghasilkan zat aktif bernama asam asetat. Dan inilah kunci semua manfaat itu nih teman-teman. Jadi asam asetat punya kemampuan untuk mencegah pertumbuhan dan penumpukan sel lemak baru, menghambat ekspresi gen yang memicu pembentukan lemak atau lipogenesis. Dengan kata lain, asam asetat ini seperti rem alami yang menghentikan tubuh kita dari membuat timbunan lemak baru nih teman-teman. Selain itu, asam asetat juga meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Ini penting banget supaya setelah makan karbohidrat atau makanan manis, gula darah kita tetap stabil di zona sehat yang disebut euglikemia. Cuka apel juga bukan satu-satunya ya. Semua cuka itu mengandung asam asetat. Seperti cuka putih, cuka anggur merah, cuka balsamik, itu juga punya manfaat serupa nih teman-teman. Jadi kalau nggak ada cuka apel, kalian bisa mengkonsumsi cuka lain. Halo semuanya, aku Emma Surya Pertiwi, seorang dokter umum, mental health survivor, dan hipnoterapis yang siap membantu menjaga kesehatan kamu secara holistik. Kali ini yuk kita bahas ya manfaat cuka apel untuk menurunkan berat badan serta hal-hal yang harus diperhatikan. Asam asetat itu punya manfaat luar biasa bagi tubuh. 4 manfaat utama yaitu menurunkan aktivitas enzim lipogenik. Jadi, enzim lipogenik ini adalah enzim-enzim yang biasa memproduksi lemak dari karbohidrat. Mengkonsumsi asam asetat bisa menghambat produksi enzim tersebut. Jadi tubuh lebih fokus membakar energi, bukan menyimpan lemak. Lalu mengaktifkan AMPK. Ini semacam saklar pembakaran energi. Nah, saat AMPK aktif, tubuh akan mempercepat pembakaran lemak, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menekan produksi kolesterol di hati kita. Yang ketiga, memperlambat pengosongan lambung. Ya, cuka apel membuat makanan lebih lama berada di perut sehingga kamu merasa kenyang lebih lama. Ini salah satu alasan kenapa setelah minum cuka apel sebelum makan, banyak orang merasa nafsu makannya berkurang nih teman-teman. Dan yang terakhir adalah menghambat penyerapan karbohidrat cepat. Jadi efeknya mirip dengan obat diabetes tertentu, tapi dengan cara alami. Karbohidrat yang kamu makan dicerna lebih lambat sehingga kenaikan gula darah bisa ditekan dan membuat gula darah kamu lebih stabil nih teman-teman. Makanya pada penderita diabetes, cuka apel ini sangat-sangat terbukti secara efektif untuk mencegah kenaikan gula darah drastis pada penderita diabetes. Ya. Di Jepang, dengan 155 orang usia 25 hingga 60 tahun yang dianggap obesitas itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mengkonsumsi dosis rendah cuka apel sekitar 1 sendok makan sehari. Yang kedua, dosis tinggi sekitar 3 sendok makan per hari. Dan yang ketiga, placebo, nggak dikasih konsumsi cuka apel sama sekali. Nah, peserta yang dikasih cuka apel itu mengkonsumsi larutan cuka apel encer 2 kali sehari pagi dan sore ya. Penelitian ini jalan selama 12 minggu. Dan hasilnya, dalam minggu keempat, peserta yang minum cuka apel mulai turun berat badannya ya. Minggu ke-12 yang minum 3 sendok makan cuka apel per hari kehilangan rata-rata sekitar 2 kilogram atau 50% lebih banyak dibandingkan yang hanya minum 1 sendok makan cuka apel. Kelompok placebo berat badannya malah naik ya, karena mereka tidak mengkonsumsi cuka apel sama sekali. Bukan cuma itu, lemak visceral mereka juga turun drastis nih teman-teman. Ini penting karena lemak visceral atau lemak yang berada di sekitar organ dalam kita ini penyebab perut buncit itu yang sering bikin masalah serius seperti diabetes, penyakit jantung, bahkan sampai fatty liver. Tidak hanya berat badan,
Peserta juga mengalami penurunan kolesterol, trigliserida, bahkan tekanan darah lebih stabil. Singkatnya, bukan cuma angka timbangan yang menurun, kesehatan secara optimal mereka juga ikut membaik secara keseluruhan nih teman-teman. Tapi minum cuka apel ini nggak boleh sembarangan ya, harus sesuai dengan aturannya. Kalau nggak digunakan dengan benar, cuka apel bisa menimbulkan efek samping. Yang pertama, erosi enamel gigi ya. Cuka apel mengandung asam asetat. Asam ini asam kuat yang bisa mengikis lapisan pelindung gigi kalau diminum langsung tanpa diencerkan. Bahkan diencerkan sekalipun. Jadi kemarin aku mengkonsumsi cuka apel dalam waktu 2 minggu untuk menurunkan berat badan ya. Terus aku ngerasain gigiku yang belakang itu cenat-cenut mengalami gigi sensitif. Bahkan minum air dingin sedikit aja udah cenat-cenut, dan kata dokter, enamel gigiku mulai mengikis yang akhirnya membuat saraf-saraf gigi sensitif karena enamel giginya udah hilang ya pelindungnya. Akhirnya aku stop minum cuka apel, mulai treatment gigi lagi dan kesehatan gigiku kembali bagus nih teman-teman. Yang kedua, iritasi kerongkongan. Ya, minum cuka apel murni bisa membuat kerongkongan terasa panas atau sakit, bahkan bisa melukai kerongkongan kalian. Suamiku tahun lalu itu masuk UGD 2 minggu ya, masuk rawat inap rumah sakit karena kerongkongannya luka. Jadi bener-bener rusak kerongkongannya, bikin dia cegukan terus-menerus, bikin dia sendawa terus-menerus, dan bikin dia susah untuk makan karena mengkonsumsi cuka apel terlalu banyak. Jadi, kalau mau minum cuka apel wajib-wajib banget diencerkan dan nggak boleh dengan dosis yang banyak. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Kalau minum terlalu banyak, beberapa orang bisa mengalami perut kembung, mual, diare, bahkan terkena asam lambung nih teman-teman. Yang keempat, penurunan kadar kalium darah. Ya, dalam kasus yang ekstrim, misalnya konsumsi cuka apel berbulan-bulan, itu bisa menurunkan kadar kalium tubuh yang sangat berbahaya untuk fungsi jantung, otot, dan kesehatan tulang kalian. Ya, dan yang terakhir adalah interaksi dengan obat-obatan tertentu. Cuka apel ini bisa memperkuat efek obat diabetes, sehingga ada resiko gula darah terlalu rendah atau hipoglikemia. Bisa juga mempengaruhi efektivitas obat diuretik dan obat tekanan darah kita. Oke, jadi ketika kalian mau mengkonsumsi cuka apel, harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, selalu campurkan dengan air. Encerkan cuka apel 1-3 sendok makan dengan 1 gelas air besar, sekitar 250. Lalu minum perlahan, jangan buru-buru. Kalau perlu gunakan sedotan. Ini cara paling aman ya, langsung masuk ke kerongkongan. Setelah minum, kumur-kumur air putih ya, jangan langsung sikat gigi. Kumur-kumur, karena kalau kamu langsung sikat gigi malah memperparah erosi enamel saat kondisi asam di mulut masih tinggi. Batasi dosisnya. Cukup 1-3 sendok makan 2 kali sehari itu sudah cukup untuk membantu menurunkan berat badan kamu. Kalau punya riwayat mah berat, GERD, atau sedang pakai obat-obatan tertentu, jangan lupa konsultasikan dulu ke dokter agar tidak mendapatkan efek samping dari cuka apel. Dan yang terakhir, jangan dikonsumsi dalam jangka waktu lama ya. Karena dalam jangka waktu lama ini bisa menurunkan kadar kalium tubuh kamu. Maksimal 4 minggu aja. Kalau kamu udah ngerasa tulang mulai keropos, badan mulai nggak enak, jangan dikonsumsi dalam jangka panjang. Oke? Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye. Bye-bye.